Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Agustriadi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di dalam buku akuntansi biaya Agus Purwaji, bab 2, dan soalnya adalah 2.5. Di sini kita bisa baca dahulu keterangannya. PT Teknik Industries merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen kendaraan roda 2 dan roda 4. Produk yang dihasilkan antara lain automatic transmissions, engine value, dan primary driven gear. Saldo akun di buku besar perusahaan per 1 Januari 2011 terdiri dari persediaan produk jadi sebesar 25 juta, produk dalam proses sebesar 30 juta, kemudian persediaan bahan sebesar 10 juta. Pertanyaannya adalah, kita diminta untuk membuat journal yang diperlukan berdasarkan transaksi-transaksi yang disebutkan di bawah. Kita akan mulai. Yang pertama, transaksinya adalah pembelian bahan baja dan bahan tidak langsung lainnya dari pemasok sebesar Rp14.500.000 secara kredit. Maka dari itu kita bisa gunakan akun persediaan di bagian debit untuk mencatat persediaan yang dibeli, dan di kreditnya adalah akun utang usaha. Akun saldo dari masing-masing akun adalah Rp14.500.000. Kemudian selanjutnya yang B, transaksi pemakaian baja untuk proses produksi sebesar Rp17.500.000. Untuk pemakaian persediaan, kita bisa bebankan ke akun PDP, produk dalam proses, kemudian kita berikan keterangan yaitu BBB, bahan baku. PDP BBB sebesar Rp17.500.000 pada persediaan bahan sebesar Rp17.500.000. Kemudian selanjutnya, yang C, transaksinya adalah pemakaian bahan tidak langsung dan perlengkapan lainnya sebesar Rp1.800.000. Untuk pemakaian bahan tidak langsung, kita bisa gunakan akun biaya overhead pabrik aktual. Kemudian untuk di bagian kreditnya, karena ini adalah pemakaian bahan, maka kita kreditkan akun persediaan bahan. Dan saldo dari masing-masing akun kita sesuaikan dengan soal, yaitu Rp1.800.000. Kemudian selanjutnya yang B, berdasarkan perhitungan dari bagian penggajian, total biaya upah dan gaji sebesar Rp30 juta dengan pajak penghasilan yang dibebankan ke masing-masing karyawan sebesar 5%. Untuk mencatat beban gaji dan upah, kita bisa gunakan akun biaya upah dan gaji, kemudian saldonya adalah 30 juta, sesuai dengan soal. Kemudian di bagian kreditnya, kita gunakan akun utang upah dan gaji. Serta selain itu, kita juga sertakan akun utang PPh karyawan pasal 21, karena pada soal diberikan keterangan bahwa gaji dan upah akan dikenakan pajak penghasilan. Untuk saldonya, kita bisa catat dahulu biaya upah dan gaji Rp30 juta, kemudian utang upah dan gaji itu adalah selisih dari biaya upah dan gaji dengan utang PPh karyawan. Maka dari itu kita hitung dahulu utang PPh karyawannya, yaitu dengan cara 5% dikalikan dengan Rp30 juta. Kemudian selanjutnya untuk saldo utang upah dan gaji kita selisihkan di bagian biaya upah dan gaji dengan utang PPh karyawan. Hasilnya ada Rp28.500.000. Kemudian selanjutnya transaksi yang E, ada transaksi distribusi beban gaji dan upah ke masing-masing departemen. Di sini ada rincian bahwa dari total biaya upah dan gaji tersebut, terdapat biaya upah dan gaji dari Departemen Pemasaran sebesar 6 juta, kemudian Departemen Administrasi dan Umum 5 juta, Departemen Produksi yang terdiri dari beban tenaga kerja langsung sebesar 16 juta, kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung 3 juta rupiah. Di sini kita bisa lihat akun-akun yang digunakan. Untuk Departemen Pemasaran, kita gunakan akun beban pemasaran sebesar 6 juta. Kemudian untuk Departemen Administrasi dan Umum, kita gunakan beban administrasi dan umum sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk Departemen Produksi yang terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, kita gunakan akun PDP BTKL sebesar 16 juta rupiah.
Kemudian untuk biaya tenaga kerja tidak langsung kita gunakan akun BOP aktual sebesar 3 juta rupiah. Kemudian di sisi kreditnya kita akan mengkreditkan akun biaya upah dan gaji agar saldo dari akun biaya upah dan gaji yang sebelumnya kita catat di sini itu menjadi nol karena sudah kita distribusikan ke masing-masing departemen. Kemudian selanjutnya untuk transaksi yang F, upah dan gaji dibayarkan kepada seluruh karyawan. Sebelumnya kita sudah mencatat bahwa terdapat total upah dan gaji yang perlu dibayar. Di sini menggunakan akun utang upah dan gaji sebesar Rp28.500.000 karena total dari biaya upah dan gaji dikurangi dengan PPh karyawan. Maka dari itu, untuk transaksi F kita bisa catat utang upah dan gaji di sisi debit karena utang upah dan gaji ya berkurang para dibayar sebesar Rp28.500.000 dan di sisi kreditnya adalah kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar upah dan gaji karyawan sebesar Rp28.500.000. Kemudian transaksi yang G adalah pajak penghasilan karyawan dibayarkan ke kas negara, Bank Persepsi. Ini kita bisa gunakan akun utang PPh karyawan pasal 21 yang sebelumnya kita catat di sisi kredit. Kita balik catatnya di sisi debit karena PPh tersebut kita bayarkan dan saldonya akan berkurang. Kemudian selanjutnya di sisi kredit kita bisa catat akun kas karena kita mengeluarkan uang untuk membayar PPh karyawan sebesar Rp1.500.000. Saldonya mengikuti perhitungan yang sebelumnya sudah kita lakukan. Selanjutnya, transaksi yang H, beberapa biaya overhead pabrik senilai Rp2.500.000 dibayar secara tunai. Kita bisa gunakan akun BOP aktual sebesar Rp2.500.000 di sisi debit. Kemudian karena dibayar secara tunai, kita gunakan akun kas di sisi kredit sebesar Rp2.500.000. Kemudian selanjutnya transaksi yang I, beberapa biaya overhead pabrik senilai Rp7.500.000 dibayar secara kredit. Untuk akun yang digunakan di sisi debit itu sama seperti sebelumnya yaitu BOP aktual. Kemudian karena di sini keterangannya adalah dibayar secara kredit, maka kita gunakan akun utang usaha untuk di sisi kreditnya. Dan saldonya adalah Rp7.500.000 mengikuti keterangan pada soal. Kemudian selanjutnya yang J, seluruh biaya overhead pabrik dibebankan ke dalam proses produksi. Untuk pembebanan BOP ke proses produksi, kita gunakan akun PDP. Seperti sebelumnya ketika terdapat pembebanan atas pemakaian bahan baku langsung, kemudian juga atas pembebanan biaya tenaga kerja langsung, kita gunakan akunnya PDP. Di sini juga untuk biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam proses produksi, kita gunakan akun PDP, kemudian diberi keterangan yaitu BOP. Kemudian di sisi kreditnya adalah BOP aktual, karena di sini kita akan membebankan seluruh biaya overhead pabrik. Maka dari itu, kita gunakan akun BOP aktual di sisi kredit, karena sebelumnya kita sudah catat di sisi debit. Kemudian untuk saldonya kita jumlahkan dari seluruh transaksi BOP yang terjadi. Di sini ada transaksi I, H, kemudian ada di transaksi E, dan juga ada di transaksi C. Kita jumlahkan keseluruhannya dan totalnya adalah Rp14.800.000. Kemudian selanjutnya di sisi kredit juga sama, Rp14.800.000. Selanjutnya, transaksi yang K, produk yang telah diselesaikan selama bulan Januari adalah sebesar Rp60 juta. Dan persediaan produk jadi pada tanggal 31 Januari sebesar Rp15 juta. Di sini maksudnya adalah untuk yang 60 juta ini ada pembebanan PDP ke produk jadi. Jadi sudah ada 60 juta total produk jadi yang dihasilkan pada periode saat ini. Maka dari itu kita bisa catatkan jurnalnya adalah persediaan produk jadi sebesar Rp60 juta karena total dari persediaan produk jadi ini bertambah. Kemudian di sini digunakan adalah akun produk dalam proses ya, bukan persediaan produk dalam proses, tapi produk dalam proses karena sebelumnya sudah kita catat untuk pembebanannya. Kemudian selanjutnya untuk
persediaan produk jadi pada tanggal 31 Januari sebesar 15 juta. Di sini kita harus menghitung produk jadi yang terjual karena sebelumnya kita sudah diberikan keterangan bahwa ada penambahan dari persediaan produk jadi pada periode berjalan. Kemudian kita juga diberi keterangan mengenai informasi saldo awal dari akun persediaan produk jadi. Kemudian kita diberikan keterangan mengenai persediaan produk jadi akhir. Kita bisa catatkan seperti ini. Harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi, karena kita akan mencatat jumlah produk jadi yang terjual. Untuk saldonya, kita bisa jumlahkan saldo dari persediaan produk jadi sebesar 25 juta rupiah, kemudian dijumlahkan dengan persediaan produk jadi yang sebelumnya kita catat penambahannya, kemudian dikurangi dengan persediaan produk jadi pada tanggal 31 Januari, produk jadi akhir, sebesar 15 juta rupiah. Dan total dari persediaan produk jadi yang dijual adalah 70 juta rupiah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berdasarkan bukti faktur yang dikirimkan pada pelanggan, nilai tagihan penjualan sebesar 91 juta rupiah. Untuk mencatatkannya, karena sebelumnya kita sudah mencatat total produk jadi yang terjual, kita di sini hanya akan mencatat piutang usaha pada penjualan saja sebesar 91 juta rupiah mengikuti saldo pada soal. Kemudian transaksi yang terakhir dari tagihan piutang tersebut sebesar 60% diantaranya dapat ditagih. Berarti kita bisa catatkan di sini di sisi debitnya adalah kas pada piutang usaha di sisi kredit. Karena keterangannya adalah 60% diantaranya dapat ditagih. Sebelumnya kita sudah mencatatkan piutang usaha sebesar 91 juta rupiah. Kemudian dari 91 juta rupiah ini 60%-nya dapat ditagih. Kita asumsikan bahwa dapat ditagih itu kita sudah menerima uang kasnya dari pelanggan. Maka dari itu, kita gunakan akun kas pada piutang usaha dan saldonya adalah 60% dikalikan dengan 91 juta rupiah. Totalnya adalah 54.600.000 rupiah. Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.